Halo semuanya, kembali lagi di channel SM Media dan kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Jadi di video kali ini kita kedatangan headphone Bluetooth lagi, tapi kali ini tuh ranahnya cukup murah karena dari salah satu brand gaming yang memang menjual produk-produk yang tidak mahal juga. Oke, jadi ini dia. Ini gue udah pegang-pegang barangnya. Tapi seperti biasa, sambil gue buka gitu ya, biar ada suara ambiennya gitu ya. Seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, gue minta kalian untuk subscribe dulu. Karena kalau kalian memang suka dengan barang-barang murah, racun-racun barang murah, barang-barang murah yang rekomendasi, ya di sini channelnya. Jadi ada notifikasi juga, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja pencet tombol subscribe-nya dan aktifin notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari kita. Oke. Nah ini dia headphone-nya, namanya NYK RGB headphone. Dan kita lihat dulu dari kotaknya, seperti biasa di bagian belakang sini ada buat garansinya yang bisa kalian klaim kalau misalnya kalian beli dan rusak secara tiba-tiba. Di sebelah sini ada tulisan fitur bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Di sini ada penjelasan tentang Bluetooth 5 yang mana dia udah mendukung dengan koneksi Bluetooth dengan versi 5.0. Sudah cukup bagus, harusnya latensinya udah aman. Selanjutnya untuk dari ini fitur keduanya, maksud gue ya, RGB Bluetooth headphone. Jadi ini di headphone ini bakal ada RGB, jadi kelap kelip ya. Kalian suka dengan kelap kelip kan ya? Sama, saya juga tidak suka. Cuman ya nggak apa-apa, itu preferensi masing-masing. Kalau gue kan lebih suka yang low key gitu ya, nggak suka yang terlalu pamer ke orang lain. Bener-bener kayak chill gitu ya, nggak terlalu nggak usah mancing-mancing attention maksud gue itu. Selanjutnya di sini ada speaker bass rendah. Nah untuk fitur ini sebenarnya gue agak bingung gitu ya, bass rendah tuh maksudnya gimana? Apakah low-nya itu rendah atau memang bass dan juga low? Jadi memang dikhususkan untuk mainan bass gitu ya. Mungkin nanti sekalian aja kita coba gitu. Dan spesifikasi di sini sudah ada penjelasan tentang spek dari si drivernya. Drivernya menggunakan driver ukuran 40 mm, sensitivity-nya 103 dB, impedansi dan frekuensi respons yang menurut gue tidak terlalu penting asalkan karakter audio itu enak gitu. Ya nggak tahu juga sih, soalnya selama ini gue ngecek sebuah headphone gaming yang udah banyak spesifikasi seperti kayak gini tuh tidak terlalu dimunculkan spesifikasi seperti apa. Yang penting karakter audionya tuh cocok dengan kita ataupun cocok dengan kalian juga gitu. Oke, di sebelah sampingnya sini cuma ada penjelasan judul barangnya X800 ya. Dan ini ada pilihan warnanya black dan white rose gold. Jadi ini yang dalam kotak ini yang lagi warna hitam dan satunya lagi ada white rose gold. Tenang, nanti gua ada barangnya juga ya. Dan di sini ada beberapa penjelasan untuk konektivitas itu kompatibel dengan device apa aja. Di sini ada smartphone, ada laptop, ini ada DVD player mungkin. Gue kurang tahu juga, dan ini pastinya ada PC. Dan ada penjelasan up to 80 hour playing time. Jadi kalau kalian udah cas full, si headphone ini diperkirakan bisa bermain hingga 80 jam. Ya, semoga aja. Oke, langsung aja kita buka kotaknya. Oke, dan ini headphone-nya warna hitam ya. Di bawahnya pun juga ada kabel aux ya. Ini kabel aux-nya, dan yang satunya lagi ada kabel charging. Chargingnya udah pakai Type C loh. Jadi udah cukup modern, cukup baru, dan enak kalau misalkan handphone kalian udah pakai Type C juga. Dan terakhir pasti ada kertas manual, bukan buku ini, kertas manual. Oke, ini dia produknya. Sebenarnya ini cukup kecil ya buat kuping gua, apalagi dengan bentuk si cupnya ini bulat doang gitu ya. Jadi memang tidak menyesuaikan dengan fit telinga. Cuman memang banyak sih dijual bentuk seperti ini gitu. Dan mungkin memang ada pasar orang yang sukanya tuh nemploknya nggak ngelingkarin si telinganya, malah cuma nemplok kayak donat gini nih. Donatnya tuh yang nemplok di daun telinga maksud gue kayak gitu ya. Oke, by the way untuk harganya yang gue cek di e-commerce resmi dia ini cuma dibanderol seharga 250.000, yang mana menurut gue itu sangat affordable, sangat murah karena kalian akan mendapatkan sebuah headphone Bluetooth yang udah 5.0 juga, yang harusnya sudah memiliki kualitas yang baik juga. Oke, bodinya di sini plastik ya, fully plastik, tidak ada metal sama sekali. Paling di sini glossy, di bagian cupnya di sini agak sedikit doff yang nggak doff banget sih, soalnya ini kayak semacam cover buat si RGB-nya, jadi nggak ditutup full gitu ya. Kalau misalnya di sini ada garis putihnya, ini untuk si RGB-nya pastinya, dan tentunya ada logo si NYK Nemesis yang menurut gue emang gear gaming yang ini ya, budget gitu, logonya itu terlalu heboh, harusnya dibikin yang simple. Ya ini saran gue aja, biar lebih kelihatan punya value lebih mahal gitu maksud gue ya. Oke, dan untuk di sisi engselnya sini dia tuh ada fitur flip ya, jadi dia tidak memutar untuk kita kalungin seperti ini, tapi kalau kita
bungkus dan kita taruh tas pun jadi lebih ringkas dan juga nggak gampang ketekan-tekan karena dia sudah bikin dirinya sendiri tuh udah compact gitu, jadi enak. Oke, fully plastik dan di sini juga ada padnya. Oh, ini bukan pad, nyata ini cuman rubber dan tidak ada pad tambahan. Jadi benar-benar kayak feel-nya karet aja gitu. Kalau misalnya gue tekan di sini tidak ada busa di dalamnya. Jadi memang rencananya dia mungkin biar tidak slip ketika kita pasang di kepala. Jadi benar-benar kayak gripnya tuh pas gitu. Dan untuk si tombolnya di sini berada di sisi kanannya si headphone-nya. Di sini ada tombol turn off-nya. Jadi kalau kalian mau nyalain versi Bluetooth-nya, kalian tinggal pencet sini sampai nyala. Mungkin kita sambil nyalain kali ya. Nah, di situ udah nyala nih, kalian di sini lihat ada indikator nyalanya. Di sini ada tombol volume, di sini ada port buat chargingnya. Ini audio jack kalau misalnya mau aux jadi mode kabel. Ada mic di sini juga. Ini SD card slot yang menurut gue cukup unik gitu ya, karena sebuah headphone ada SD card slot, jadi kayak apa? Kayak speaker ya. Bentukannya kayak di speaker gitu kan. Speakernya sekarang juga ada yang bentukan colokan SD card slot gitu ya. Buat dengerin lagu yang kita udah download, kita colokin sini. Jadi kita nggak perlu connect lagi ke handphone gitu ya. Dan di sini ada mode M yang mungkin bisa ada kombinasinya. Di buku panduannya ada, gue udah sempat cek juga karena gue juga punya yang warna putihnya. Jadi ntar gue bahas ya. Oke, untuk di adjustable-nya pun dia juga menggunakan bahan plastik. Jadi buat kalian juga harus berhati-hati sebenarnya. Karena walaupun ini plastik dan menurut gue cukup kokoh gitu ya, gue tetap lebih prefer penggunaan engsel itu yang besi, karena memang plastik dan besi harusnya lebih kuat besi dong, ya kan saya? Betul ya. Dengan finishing seperti ini ya udah rapi lah, tidak ada kayak semacam kayak ini headphone murah, ya udah dapetnya murah aja gitu. Ini mendapatkan finishing yang cukup rapi, tidak ada bentukan yang kayak asal jadi gitu. Ini benar-benar finishingnya udah rapi banget gitu ya, tidak ada bagian-bagian yang tidak dipotong, dirapihkan gitu ya. Di bagian tombol-tombolnya pun juga tidak oglek-oglek, yang gue suka gitu. Jadi benar-benar mereka cukup memperhatikannya. Dan di bagian padnya di sini sudah empuk juga. Oke. Di bagian RGB-nya di sini dia itu cukup menarik ya. Dia warnanya itu soft dan udah otomatis rainbow color, jadi bakalan random. Dan yang terakhir mungkin juga kalau misalkan kita konekin ke bagian kabelnya, mode kabel di sini, si headphone-nya ini juga bahkan otomatis mati dan berubah menjadi mode kabel. Yang menariknya itu kayak jadi semacam kayak headphone gue yang si Audio Technica AT50. Untuk warna putihnya di sini gue bakal bahas sedikit juga. Yang tadi dia bilang itu warnanya rose gold ya. Jadi ada putih, fully putih di sini. Cuman di sini ada aksen rose goldnya. Jadi yang mana itu warnanya cukup lucu gitu ya. Warnanya cukup girly, tapi masih bisa dipakai buat cowok juga gue rasa. Karena putihnya di sini tuh juga nggak terlalu macam-macam bentuknya. Bentuknya simple juga, sama kayak warna hitamnya simple, dia tidak ada bentukan macam-macam. Cuman yang membedakannya ini warna putih dan di sini ada aksen rose goldnya aja. Oke, sama di bagian ini sih, di bagian capsnya ini. Kalau misalnya kita lihat dari atas, yang si hitam, dia itu tidak ada informasi tentang kiri kanannya. Ini agak gelap ya. Di sini yang hitam itu tidak ada tulisan RL-nya, sedangkan yang putih ini ada. Jadi kayak lebih apa ya, lebih lucu aja gitu. Jadi ada. Oke. Untuk fitur-fiturnya sendiri pun juga dia udah Bluetooth 5.0 tadi gue bilang juga. Dan untuk kodeknya di sini yang gue udah cek lah menggunakan yang warna putih, dia itu bisa menggunakan di SBC aja. Mungkin sebelum gue lanjutin untuk kesimpulan gue atau gimana, gue udah ngetes yang warna putih dan juga beberapa kesimpulan gue dengan karakter audionya. Jadi mending langsung aja gue jelasin gimana sih karakter audio yang kita bisa dengarkan. Ya at least buat gue dengarkan ya untuk si X800 ini. Jadi langsung aja check it out guys. Oke, sekarang gue mau bahas dari karakter audio si Yenika X800 Bluetooth headphone. So langsung aja untuk karakter dari audionya ini yang pertama gue tes itu dari Bluetoothnya dulu. Dan untuk low-nya di sini cukup boomy, jadi bener-bener rame banget kalau ada nada bass yang muncul pada lagu. Namun untuk bassnya di sini gue rasa cukup kurang karena bisa nenggelemin nada mid sama high-nya. Namun berbeda ketika kita lagi dengerin lagu lain yang nggak banyak bermain nada low, karena mid sama treble-nya ini jadi muncul nggak tenggelam, jadi kerasa lebih clear suaranya. Serius dah. Mid-nya sendiri cukup standar, nggak maju, namun untuk treble-nya agak sedikit dimajuin agar bisa ngimbangin nada rendahnya. Cuma dampak buruknya jadi ketika kita sedang bermain instrumen yang ramai, suaranya itu nggak bisa berirama dengan baik. Dengan kata lain, untuk separasinya pun juga kurang bagus ketika memainkan lagu yang rame. Cuma kalau lagu yang pop, yang main alat musiknya itu santai, headphone ini enak lah buat dijadiin daily use.
Selanjutnya kalau versi kabelnya yang mana nggak menggunakan DAC bawaan si NYK-X800 ini, gue colok langsung ke smartphone gue, nadanya sih kurang lebih sama. Kalau lagu di bass dominan memang nenggelemin nada mid dan treble-nya cukup kerasa. Cuma yang gue notice di sini, driver headphone-nya ini masih cukup kuat ngepowerin treble-nya ketika langsung colok ke handphone gue. Karena yang tadi gue bilang saat tes menggunakan Bluetooth jadi berantakan instrumen lagunya, saat menggunakan kabel jauh lebih baik lagi suaranya. Mungkin memang gue rasa sebetulnya headphone ini masih bisa dimaksimalin lagi dari performanya. Maka dari itu ketika di-connect melalui smartphone jadi lebih baik lagi suaranya. So, kalau gue disuruh pilih wireless ataupun kabel untuk si NYK-X800, gue sih lebih prefer ke penggunaan kabel dibanding yang Bluetooth-nya. Lagi pula, kalau penggunaan kabel, kita juga bisa pakai untuk bermain game juga kan? Dan oh iya, untuk persoalan staging di headphone ini, ya nggak ada yang terlalu beda untuk Bluetooth ataupun kabelnya. Nggak memiliki staging audio yang luas dan cukup standarin aja untuk headphone di harga 250 ribuan lah. So, mungkin itu aja pembahasan kualitas audio dari headphone NYK-X800. Jadi langsung aja kita balik ke studio. Oke guys, gimana dengan kesimpulan tentang karakter audio yang tadi gue udah jelasin? Ya mungkin kalian bisa jadikan referensi aja lah ya, karena memang tidak bakalan sama dengan jenis pendengaran yang kalian suka juga. Dan untuk clampingnya sendiri, di sini gue udah coba, ya yang tadi gue bilang, untuk di kuping gue karena dia cupnya ini bulat banget dan tidak terlalu besar, ini benar-benar kayak semacam on ear gitu ya, benar-benar di atas kuping. Kalau over kan lebihin kalau nggak salah ya. Dia on ear benar-benar kayak di daun telinga gue banget temploknya gitu. Dan untuk isolasinya pun juga gue acungi jempol, dia itu benar-benar tutup karena memang banyak banget headphone yang murah itu dia itu tidak bisa memberikan isolasi yang pas gitu. Jadi kadang di bawahnya ada rongga gitu-gitu. Ini di headphone NYK-X800 ini udah oke. Cuman yang gue agak heran di sini mungkin di bagian padnya aja tidak ada bantalannya. Dan mungkin kalau warna putih gue kurang rekomendasikan juga buat kalian yang orangnya jorok. Udah itu aja sih kalau buat warna putih. Cuman kalau warna hitam di sini gue juga udah melihatnya udah bagus banget gitu ya. Ya untuk di harganya ya, gue tidak melebih-lebihkan. Memang di harganya ini udah enak banget dilihat gitu, dan kualitasnya pun bukan kualitas murah. Kalian ngerti lah kalau misalkan barang kualitas murah tuh plastiknya biasanya kayak gimana. Nah di sini gue tidak merasa kayak ini plastikannya murah gitu. Ini benar-benar memang memiliki kualitas yang oke lah. Oke, untuk konektivitasnya sendiri, karena dia sudah menggunakan Bluetooth 5.0, gue juga sudah cukup suka karena itu pairingnya simple banget, jadi sudah cepat. Jadi asalkan kalian sudah berubah ke mode pairingnya, ketika kita nyalakan di sini, dia ini bakalan kedap-kedip kalau misalkan lagi mode pairing. Nah seperti ini kan gue belum pairing ya ke handphone gue. Dia bakal mode pairing, kalian search aja dari Bluetooth kalian, Bluetooth handphone kalian ataupun laptop kalian, search ke mode pairing ini bakal menemukan X800, tinggal pairing sangat cepat sekali. Dia juga sudah memantapkannya juga karena gue udah coba dengerin lagu, dengerin YouTube, nonton YouTube maksud gue, dan juga bermain game. Dan untuk di lagu dan juga nonton YouTube itu gue tidak mendengarkan ada delay-delay lagi karena sudah cukup rapih lah pendengaran gue suaranya dari si X800 ini. Sedangkan kalau misalkan kita bermain game, gue udah coba juga bermain game FPS kayak macam PUBG gitu-gitu yang membutuhkan akurasi pendengaran yang jelas gitu. Di si headphone ini masih ngerasa ada sedikit delay, yang mana menurut gue itu wajar karena belum ada yang benar-benar perfect untuk menghilangkan delay untuk di mode Bluetooth-nya. Oke. Langsung ke kesimpulan. Jadi untuk harga 250.000 ini kira-kira apakah worth it dengan kalian? Ya menurut gue untuk harganya sih sudah sangat affordable gitu ya. Jadi harusnya tidak ada masalah lagi untuk kalian. Dan buat kalian juga yang mungkin lagi nyari sebuah headphone wireless gitu yang harganya tidak mahal, kalian bisa mencobanya dulu si NYK-X800 ini, karena dari build quality-nya gue rasa udah oke. Tinggal dari karakter audionya aja yang itu bakalan cocok atau tidak dengan pendengaran kalian. Mungkin ini aja video gue tentang unboxing dan review tentang karakter audionya yang tadi gue jelasin di voice over. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah. Mungkin kalau misalkan kalian ada barang-barang review murah lagi, bisa aja komentar aja di bawah. Kalau misalkan ada barang murah yang perlu kita review, jadinya kita nanti bisa review barang tersebut. Mungkin kita bakalan beli. Oke? Terima kasih, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan klik tombol lonceng biar jadi notif buat ST Media. Dan jangan lupa follow ST Media Instagramnya, dan juga second channel ST Media yang lagi aktif-aktifnya. Ada beberapa video baru yang mungkin kalian bisa tonton juga. Lumayan lah, nambahnya subscriber dan juga viewers di second channel ST Media. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramennya ada Skavi itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.